Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang juga dengan kekuatan Roh Kudus-Nya hadir tengah-tengah kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan atas kami. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk menikmati kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan di tempat ini ya Tuhan, di mana kami memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja dengan luar biasa di antara kami. Engkau Tuhan melawat menjamah kami. Engkau mendidik mengajar setiap pribadi kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa bisa mengasihi Tuhan, untuk kami bisa Tuhan mencintai Engkau Tuhan dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Bahkan senantiasa kami tegak di dalam menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah setiap pribadi kami. Layakan saat ini Tuhan, kami bersekutu dengan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan dengan kuasa dari tempat mati ini. Bahkan setiap saudara-saudara kami yang mengikuti Tuhan ibadah melalui YouTube Tuhan, Engkau memberkati mereka. Lawatan Tuhan sanggup menjamah, menolong setiap pribadi yang berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam, puji nama Tuhan. Selamat pagi dan selamat kita berhimpun kembali dalam kasih Tuhan dalam ibadah Pelita Emas saat pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2 minggu yang lalu kita belajar untuk memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan yang mengambil tema mengikuti rancangan Tuhan dengan penuh syukur, di mana Tuhan itu senantiasa memberikan jaminan-jaminan dalam kehidupan kita. Tuhan itu senantiasa mempunyai rancangan di dalam kehidupan kita, rancangan yang baik, yang indah di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan, saat proses kita menjalani rancangan Tuhan, terkadang kita diliputi khawatir, takut, sungut-sungut, bahkan tidak ada rasa syukur. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk sesi pagi hari ini adalah merupakan lanjutan dengan tema mengikuti rancangan Tuhan dengan penuh syukur. Haleluya. Kalau yang lalu kita memahami bagaimana rancangan Tuhan, tapi saat ini kita akan mendalami bagaimana kita mengikuti rancangan Tuhan itu dengan syukur apapun. Karena perjalanan dalam melaksanakan atau mengikuti kehendak Tuhan itu tidak selalu mulus, tidak selalu jalan rata, tapi kadang-kadang nanjak, kadang turun, kadang penuh kerikil, kadang ada lubang dan sebagainya. Untuk itu kita perlu dibekali, amin, dibekali dengan rasa syukur. Puji nama Tuhan. Kita akan kembali membaca Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin.
Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa Allah itu mempunyai rancangan dalam kehidupan kita. Amin. Rancangan yang Tuhan punya atas kehidupan kita adalah bukan rancangan kecelakaan. Jadi perlu kita garis bawahi, kita imani bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Amin. Tetapi rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi hari depan kita adalah hari depan yang penuh harapan. Jadi tidak ada di dalam Tuhan istilahnya madesu atau masa depan suram, tidak ada. Hari depan kita hari depan yang penuh harapan. Walaupun kadang seperti tidak ada harapan, seperti kok gagal, seperti sulit, tetapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Kita lanjutkan Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan itu Maha Kuasa, bertahta di dalam kerajaan surga. Dia Allah yang Maha Tahu, Dia Allah yang Maha Sempurna. Dan kita umat manusia ini adalah umat ciptaannya. Kita lebih sempurna dari ciptaan yang lain, tetapi kita tidak sempurna dibanding dengan Allah. Bahkan tidak ada apa-apanya dibanding kemahakuasaan Allah. Jadi kalau kita mau memahami pemikiran Tuhan, kita tidak mampu, tidak bisa. Tapi kalau Tuhan memberikan kemurahan, kita diberi sedikit rahasianya Tuhan, itu baru bisa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Kadang kita mempunyai rancangan, tetapi Tuhan mempunyai rancangan pada kita dengan hal yang lebih baik. Kalau dahulu misalkan ketika masih remaja mempunyai suatu cita-cita, harapan dan sebagainya, kemudian setelah dewasa bisa terlaksana sesuai dengan cita-citanya, itu kemurahan Tuhan. Tapi ada satu hal misalnya berbeda, tetapi itu juga sama-sama baik. Itulah rancangan Tuhan yang indah. Dan hari depan, hari esok, kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi percaya bahwa Tuhan itu pasti menggenapi janjinya, dan Tuhan memberikan segala sesuatu yang baik. Amin. Untuk itu mari di dalam menjalani, di dalam mengikuti Tuhan dalam rencananya, kita menjalaninya dengan syukur. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, terima kasih. Jadi katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini adalah satu perintah untuk kita semuanya, supaya kita mengucap syukur di dalam segala hal. Dalam segala hal itu mengandung di dalam berbagai situasi dan kondisi. Saat susah kita mengucap syukur, saat senang mengucap syukur, saat diberkati kita mengucap syukur. Kalau saat diberkati mengucap syukur itu mudah ya. Tapi saat kekurangan, sedang mengharapkan berkat belum datang-datang, kita juga belajar untuk mengucap syukur.
Saat sehat kita mengucap syukur. Saat sakit pun kita juga mengucap syukur. Jadi mengucap syukur dalam segala hal. Dalam situasi yang tidak menyenangkan pun kita harus mengucap syukur, apalagi dalam situasi yang penuh dengan sukacita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau kita senantiasa dipenuhi dengan syukur, hati kita itu damai dan penuh sukacita. Dalam menghadapi badai hidup ini kita tidak akan mudah untuk panik, tidak mudah terus gimana ini, gimana. Tapi terpujilah Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kata syukur, kalau kita lihat dalam KBBI, itu adalah rasa terima kasih kepada Allah. Jadi senantiasa mengucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur Tuhan buat berkat ini, syukur Tuhan buat ujian ini dan sebagainya. Berikan kami senantiasa sabar, berikan kami senantiasa kuat dan sebagainya. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kadang kita sebagai manusia darah daging ya, kadang kita kan masih darah daging, masih manusia biasa ya. Kadang kalau mau berbantah seperti itu, sabar ada batasnya, berdoa juga berdoa terus dan sebagainya. Tapi mari supaya kita belajar duduk tenang di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu penuh dengan ucapan syukur. Apakah dapat kita senantiasa bisa bersyukur? Kita katakan dapat karena Tuhan. Amin. Kita dapat mengucap syukur dalam segala hal. Karena apa? Nomor 1, karena rancangan Tuhan dari semula adalah supaya kita ini mengucap syukur, supaya kita ini memuliakan Tuhan, supaya kita ini selalu memuji Tuhan. Kita diciptakan bukan untuk memuaskan daging kita sendiri, tidak untuk menyembah yang bukan Tuhan, tetapi kita diciptakan untuk memuliakan namanya, untuk senantiasa memujinya, untuk kita mengungkapkan terima kasih dan syukur kepada Tuhan. Jadi mengucap syukur itu adalah hal yang dapat kita lakukan. Dan kalau kita belajar untuk melakukannya, maka kita menjadi senantiasa dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Kemudian yang kedua, dapatkah kita melakukan kehidupan dengan penuh syukur? Kita katakan dapat, itu karena Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan hidup dan teladan bagi kita. Dia rela menyerahkan hidupnya, bahkan mati di kayu salib untuk kita. Dia menyerahkan rencana Allah Bapa dalam hidupnya sampai manusia itu diselamatkan, sampai manusia itu mendapatkan pengampunan dosa, tidak mengeluh, tidak tidak memberontak, tetapi penuh syukur dan kerelaan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Kalau kita bisa mengatakan seperti ini, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, dapatkah kita mengucap syukur dalam segala hal? Bagaimana kalau dalam kesulitan? Bagaimana kalau dalam kesusahan? Bagaimana bisa mengucap syukur? Kita katakan bisa mengucap syukur. Kita dapat mengucap syukur di dalam segala hal. Karena apa? Karena kita mempunyai Bapa yang kekal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kita itu adalah anak-anaknya. Jadi kalau kita memiliki suatu pergumulan, kita memiliki suatu permohonan atau kerinduan, kita bisa terus mengucap syukur. Jadi di dalam
di dalam pergumulan kita tidak bersungut-sungut, tetapi kita mengucap syukur karena kita percaya Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, senantiasa memperhatikan kita. Amin. Kita baca Matius pasal 6 ayat 8. Matius pasal 6 ayat yang ke-8. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebab kamu minta kepadanya Sebelum kamu minta kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah itu mengetahui apa yang kita perlukan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, karena Allah Bapa itu pasti akan memenuhi apa yang kita perlukan sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan kehendak kita, karena Dia yang Maha Tahu. Dan mengenai waktu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kadang-kadang kita itu tidak sabar, kurang sabar, tapi kita belajar untuk kita yakin bahwa Allah itu sanggup untuk mengadakan apa yang kita perlukan sesuai dengan waktunya Tuhan. Kadang Tuhan, saya perlu sekarang ini, saya perlu ini sekarang ya Tuhan. Kadang-kadang seperti itu kalau mendesak, tetapi kok belum. Nah ternyata waktunya nanti atau besok. Nah kalau kita renungkan seperti ini, kita memuji Tuhan karena karya Tuhan itu begitu luar biasa. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 kita akan baca. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, amin. Firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita masing-masing itu dipelihara oleh Tuhan. Jadi tidak khawatir, tidak cemas, tidak bingung. Serahkan kepada Tuhan. Dengan khawatir pun kita tidak bisa mengubah apa-apa. Tetapi kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan itu yang memelihara kita. Tuhan itu yang senantiasa memperhatikan kita. Kemudian kita akan baca Lukas 12 ayat 15. Lukas pasal 12 Ya. ayat yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Ya. Ini tentang harta ya. Jadi walaupun hartanya berlimpah-limpah, tidak tergantung dari hartanya itu. Kalau tiba-tiba mati, maka harta itu tidak akan berguna lagi untuk dia. Jadi kita mengucap syukur dengan apa yang ada, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah itu yang terbaik. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rasa syukur kita senantiasa kita berikan kepada Tuhan. Rasa syukur itu ucapan terima kasih kepada Tuhan atas anugerahnya. Kemudian nilai syukur itu adalah tanda kasih kita kepada Tuhan. Semakin banyak kita bersyukur, semakin dalam kita bersyukur, kita akan semakin mengasihi Tuhan. Kita akan semakin mencintai Tuhan. Jadi kalau kita penuh dengan syukur, maka kita tidak mudah digoncangkan oleh situasi dan kondisi di dunia ini.
kemudian kita dapat mengucap syukur. Yang poin keempat, karena kita dapat menyatakan segala hal keinginan kita kepada Bapa di surga. Jadi kita mengucap syukur, tidak khawatir karena kita mempunyai Bapa di surga. Filipi pasal 4 ayat 6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Di saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi ya, tentang hal khawatir itu banyak diperingatkan oleh firman Tuhan. Jangan khawatir, serahkan kepada Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 6 ini juga mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi tentang apapun ya, jangan khawatir. Tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Jadi kalau membutuhkan apa, perlu apa, berdoa. Terus disertai dengan ucapan syukur. Saya teringat satu kisah dari ibu-ibu ya, namanya Mbah Pon. Dia itu tidak pernah khawatir. Dia penjual gudeg ya. Kalau kita tahu hasilnya juga terbatas. Kemudian dia punya anak 3 itu, tiga-tiganya sekolah di perguruan tinggi. Nah itu kan sesuatu yang luar biasa, yang hebat ya. Kemudian ada wartawan bertanya, bagaimana Bu? Anak-anaknya sekolah? Ya sekolah biasa. Dia data saja. Apakah ada masalah? Kalau ada masalah gimana? Masalah itu apa? Nah, mbak-mbak ini tidak tahu masalah, tidak pernah merasa ada masalah. Terus dijelaskan sama wartawannya itu, oh begini, misalkan mau bayar sekolah, terus uangnya tidak ada, terus gimana Bu? Ya kalau tidak ada ya berdoa. Saya kan punya Tuhan Yesus, nanti Tuhan memberkati. Itu hidupnya damai, tenang, karena terlalu percaya ya, bahwa Tuhan itu pasti nolong. Jadi merasa tidak ada masalah. Jadi kalau bukan berarti tidak ada masalah. Kalau menurut wartawan itu masalah itu misalnya ada kurang dana gimana, itu masalah. Tapi bagi Mbak Pon ini tidak masalah, karena kalau kurang tinggal berdoa. Nanti dilalah gudegnya ada yang borong dan sebagainya, cukup. Nah, imannya kuat, ya, teguh, karena terlalu percaya bahwa Tuhan itu pasti memelihara, pasti mencukupi, pasti mengerjakan, dan terus mengucap syukur. Dan ini biarlah menjadi teladan untuk kita. Kita memang tidak sama satu dengan yang lain, kebutuhan tidak sama, pergumulan kita tidak sama. Tetapi percaya bahwa Tuhan itu memelihara sesuai dengan apa yang kita perlukan dan sesuai dengan kehendaknya, sehingga kita senantiasa bisa hidup dengan syukur, hidup dengan sukacita dan damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, secara pribadi, lepas pribadi, kita juga memiliki jalan hidup ya masing-masing. Kita mengucap syukur buat anugerah Tuhan atas setiap pribadi kita. Satu dengan yang lain berbeda. Jadi tidak harus sama ya. Berkat pun bisa berbeda, tetapi sama-sama diberkati Tuhan.
sama-sama dipelihara oleh Tuhan. Di satu dengan yang lain, mari untuk bergandengan tangan, untuk bekerja sama, untuk saling melayani, saling mengasihi, sehingga kita ini adalah satu saudara. Tidak ada suatu persaingan, tidak ada suatu banding-membanding satu dengan yang lain. Karena semua itu disusun, dirancang secara indah oleh Tuhan. Dan masing-masing kita bersama-sama untuk hidup mengikuti rancangan Tuhan secara pribadi maupun secara universal. Rancangan Tuhan itu pasti akan terlaksana, yaitu organisme tubuh Kristus yang esa. Kalau kita melihat prosesnya, bagaimana terjadi terwujud, sedangkan satu dengan yang lain kadang-kadang masih mementingkan diri sendiri, masih memikirkan kelompok-kelompok masing-masing. Bagaimana terjadi? Tetapi pemikiran Allah bukan pemikiran kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jadi Tuhan akan melaksanakan kehendaknya. Rancangannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita tinggal mengikuti apa yang menjadi rancangan Tuhan, alurnya Tuhan. Kita ikuti dengan penuh syukur, dengan setia kepada Dia di dalam pengiringan kita. Jangan sampai pengiringan kita itu menjadi maju mundur, apalagi karena sesuatu hal maju apa tidak, apa mundur dan sebagainya. Nah, jangan-jangan kalau firman Tuhan digenapi kita tidak ada di dalamnya. Untuk itu mari untuk bersama-sama kita terus tegak di dalam sembah, tegak di dalam Tuhan, dalam pengiringan kita semakin setia, semakin, kalau dalam istilah dulu saya belajar itu, semakin mengendap, semakin dasar ya di dalam cinta kasih kita kepada Tuhan, sehingga tidak mudah untuk digoyahkan oleh apapun. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat Raja Daud itu, kitabnya Mazmur ditulis di sana, kita banyak membaca Daud itu senantiasa mengucap syukur. Bahkan di dalam kesesakan dia mengucap syukur, di dalam sukacita mengucap syukur. Kemudian Ayub itu orang yang saleh diberkati, tetapi mendapatkan pencobaan. Anak-anaknya mati, kena bencana, hartanya ludes, kemudian dia kena penyakit. Tetapi Ayub tidak menghujat Tuhan. Dia bersyukur. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 21. Boleh dibaca ya? Ayub 1:21. Ayub pasal 1 ayat yang ke-21. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ya. Ini kutipan dari kitab Ayub ya. Ayub yang dia menghadapi cobaan begitu luar biasa, tetapi tidak menghujat Tuhan. Dia senantiasa memuji nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Aku lahir telanjang, aku pun akan pulang telanjang. Daud katakan, terpujilah nama Tuhan. Di Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama ya untuk belajar dari Tuhan melalui firman-Nya, untuk kita hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang senantiasa mengasihi dan melayani Tuhan, karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan pasti akan tergenapi dalam kehidupan kita. Rancangan damai sejahtera
rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan pujian Pelangi Kasih-Nya, Pelangi Kasih. Agar kami memahami kehendak Tuhan, memahami rancangan Tuhan, dan meyakini rancangan Tuhan indah dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak takut, tidak khawatir, tetapi kami penuh dengan ucapan syukur setiap saat kepada Tuhan. Senantiasa juga merawat masing-masing pribadi kami, supaya kami berjalan sesuai kehendak pimpinan Tuhan, sampai kami masuk dalam kemuliaan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat-berkat yang terbaik Tuhan curahkan atas setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita duduk, dengarkan firman-Nya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita akan makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum dalam nama Yesus Kristus. Satu negara dalam perencanaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih-kekasihnya Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya, sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mohon berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.